Halo, besinya kata Ani, Messi menjelang putusan yang semakin dekat, Nikita dalam sidang yang digelar pada 2 September 2025 kemarin memang cukup menyita emosionalnya, Besti. Di mana dalam sidang tersebut, Nikita yang tak hanya mendapat kesempatan memutar rekaman percakapan yang diduga merupakan Dewi, kakak dari Ataubah Mufid dengan Duta Intel, yang berisi adanya dugaan pengkondisian kasusnya agar mendapatkan vonis berat ini pun juga menyampaikan dugaan kriminalisasi terhadapnya di depan majelis hakim, Besti, sambil menangis. Lalu bagaimana ya respon yang diberikan oleh majelis hakim atas penyampaiannya tersebut? Ada lagi yang saudara mau sampaikan yang mungkin tidak sempat kita tanya? Yang mau saya sampaikan, terima kasih waktunya mulia. Yang mau saya sampaikan, gila. Saya berpikir awalnya Gila. Hukum di Indonesia itu betul-betul adil-adilnya. Saya pikir, dan saya baru pertama kali dihadapkan oleh para jaksa penuntut umum yang seperti ini, terlihat dari awal sampai akhir keberpihakan yang terlihat sekali. Saya juga baru dapat sidang yang sepertinya menurut saya sidangnya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Karena proses yang saya alami itu tidak normal yang saya. Dari awal laporan di cyber itu tidak ada klarifikasi biasa, tidak ada tidak ada ready, tidak ada sidik. Tiba-tiba saya langsung datang jadi saksi pertama, ini kemudian saya jadi tersangka, lalu saya ditahan. Cepat sekali yang mulia. Dan sampai 1 bulan saya ditersangkakan dan ditahan. Dan banyak sekali yang saya tahu, tapi saya masih menjaga mulut saya mulia. Saya tahu tentang bagaimana prosesnya di Polda, saya tahu bagaimana DPU, tapi saya tidak mau bicara. Nanti saja. Cukup yang mulia. Sebelum ditutup juga perlu majelis sampaikan bahwa majelis sejak awal sudah memberitahukan kepada semua pihak, baik terdakwa, penasihat hukum, penuntut umum maupun mass media, pengunjung, bahwa majelis dalam perkara ini tidak ada transaksional. Sejak awal sudah majelis minta, kalau memang ada yang menghubungi majelis silahkan dilaporkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, majelis tidak ada tendensi apapun, tidak ada transaksional. Sejak awal sudah kita ingatkan, manakala ada yang menjanjikan baik dari dalam intern sendiri maupun dari luar, silahkan dilaporkan sejak pertama kita sidang. Sampai sekarang itu kalau memang ada saudara teman, silahkan dilaporkan, gitu ya. Jadi majelis tidak ada berkepentingan terhadap terdakwa, majelis tidak ada berkepentingan terhadap korban dan semuanya. Kepentingan majelis adalah menjalankan persidangan ini karena jabatan, karena tugas yang diberikan kepada pimpinan, ya. Dan kita akan menjalankan sebaik-baiknya. Khususnya juga tadi disampaikan kepada majelis oleh penasihat hukum tentang kesehatan terdakwa, majelis juga selalu sudah memenuhi. Dan tentunya kalau memang terdakwa sakit, ya secepatnya permohonan dilengkapi, jangan sampai hanya permohonan, surat dokternya tidak, kan begitu ya. Majelis berharap terdakwa sehat sampai nanti diputuskan, kan gitu ya. Nah, atas dugaan suap atau pengkondisian atas kasus hukumnya, Usman, tim kuasa hukum Nikita pun menyebut kalau Duta Intel yang diduga memberikan bukti percakapan antara ia dan diduga dengan Dewi terkait dugaan pengkondisian kasus hukum kliennya itu, menyebut kalau keterangan Niki memang kalau Duta Intel bahkan diduga menerima ancaman jika bersaksi di pengadilan, Besti. Dan Usman pun berharap dengan bukti tersebut bisa menjadi pertimbangan serius bagi majelis hakim. Iya kan, jadi gini, itu kan
proses awal ya, awal persidangan ini kita sebenarnya sudah pengen gitu ya menyampaikan ini gitu. Tujuannya ada bahwa jangan sampai ya ini dugaan ini berlanjut sampai ke tingkat peradilan ya kan. Nah, Anda jelaskan terkait dengan video itu, terkait dengan percakapan itu. Jadi sampaikan bahwa saya sejak awal sudah ditarget ya. Makanya tadi ada bukti berikutnya, bukti pendukung juga yang sama itu adalah terkait dengan ini kita lagi tebar-tebar amunisi gitu ya, menebar amunisi untuk memenjarakan NN. Kira-kira begitu di dalam screenshot percakapan itu. Nah, artinya apa? Ini ada fakta yang sinkron kita buktikan dengan percakapan itu. Ya. Nah, maka kami mengharap dengan adanya bukti itu bisa menjadi pertimbangan serius ya bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, karena memang diduga sejak awal ada settingan ya untuk memuluskan rencana seseorang yang ingin memenjarakan memenjarakan kita. Ya, diduga keluarganya dia, kita intel dengan keluarganya suaminya. Itu tadi yang saya sebut tadi, itu yang disebut kita di Dewi namanya. Oh, berarti antar keluarga itu percakapan antar keluarga. Kalau katanya kita Dewi itu keluarganya dari suaminya Reza. Dia nyeting ini semua artinya atau gimana, Bang? Ya, saya nggak bisa bilang dia nyeting, tapi itulah bukti yang disajikan di kita. Tadi dia menjelaskan, apakah itu orang pernah Anda minta untuk bersaksi di sini? Pernah, dia diancam mau dibunuh. Artinya dia nggak bersaksi karena dapat ancaman mau dibunuh. Ya mungkin itu yang dimaksud Iki, termasuk rekaman tadi termasuk ada yang apa itu tadi yang dibilang Iki mau diancam dan lain sebagainya. Nah, ini kan upaya-upaya represif begini kan sebenarnya tidak bagus juga ya. Kalau mau bertarung fair gitu ya, jangan kemudian di belakang mengancam sana sini dan lain sebagainya. Itu kan tadi pengakuannya Niki begitu di persidangan. Dia bilang orangnya mau bersaksi, tapi dia takut, ya. Tapi dia tidak berani untuk datang ke sini karena diancam. Itu keterangan Niki. Nah, sehingga mudah-mudahan tadi keterangan itu ya bisa menjadi pertimbangan yang benar-benar datang ya dari keadilan dari hati nuraninya majelis ya, bahwa dia tahu perkara ini bukanlah perkara yang dilakukan oleh Nikita. Selain menyajikan bukti, Nikita pun menyebut adanya buzzer-buzzer yang diduga dibayar oleh Reza Gladys untuk menyerangnya. Juga terlihat ditanggapi oleh konten kreator Miss Realistis. Dalam videonya itu, Miss Realistis menegaskan kalau yang membuat Nikita dipenjara bukan karena buzzer bayaran, melainkan karena dugaan pemerasan. Di sisi lain, Maria Lauta dalam unggahannya beberapa waktu lalu terlihat membahas soal buzzer-buzzer yang diduga dibayar oleh kubu Reza Gladys. Salah satunya adalah AP Teros yang diduga menerima total hingga 21 juta, di mana angka tersebut lebih besar dari Miss Gossip. Sidang kemarin tuh terdakwa udah ngomong kalau dia punya bukti-bukti Dokter Reza bayar buzzer buat ngehina-hina dia di dalam penjara, cenah. Terus dia juga punya bukti kalau dia itu ditahan karena udah dikondisikan, cenah. Kata gue mana ada begitu, yang suka hina-hina itu netizen yang dukung terdakwa justru. Ya pada orang berpendapat tapi nggak dukung terdakwa, dikatain LC, dikatain ani-ani, dikatain dibayar berapa, dibilang buzzernya Dokter Reza. Kata gue giling, sekedar meluruskan terdakwa ditahan gara-gara kasus dugaan pemerasan, bukan karena buzzer bayaran, apalagi dikondisikan. Oh iya, satu lagi, katanya terdakwa punya bukti foto JPU sama Kak Fitri Sahul Teru. Kata gue lah, apa hubungannya? Jangan bilang terdakwa di penjara gara-gara foto. Jangan sinting. Tolong. Bos buzzer, teriak bos buzzer itu nyata, Besti. Aku tuh sampai takut suatu saat gitu anak SD ditanya sama gurunya, kamu mau jadi apa nanti besar? Saya mau jadi buzzer. Gara-gara terinspirasi. Atau anak SD ditanya lagi sama gurunya, kamu kalau udah besar mau jadi apa? Aku mau jadi Markus. Gimana kalau itu terjadi, Besti? Khawatir banget aku Maya kan? Atau harus disahkan saja gitu perbazaran ini menjadi UMKM gitu ya? Apakah penghasilan dari perbazaran ini harus kena
pajak penghasilan gitu. Disclaimer dulu ya, bahwa ilustrasi yang aku tampilkan ini berdasarkan data dan fakta yang diberikan sumber yang aku tidak samarkan juga. Dan sebenarnya ada juga bukti transfer dan bukti percakapan, cuma tidak bisa aku tampilkan. Kalian bisa langsung ke orangnya aja nanti ya. Dan aku udah mendapatkan izin dari beliau untuk menyampaikan fakta ini. Ini adalah rincian uang jajan dan fee yang diterima oleh APT Rose. Pertama kali menerima itu waktu adanya meeting. Aku nggak tahu nih meeting ini apakah meeting yang penting-penting. Kemudian Rose di situ diberi uang cash sebesar 1,5 itu sebagai ucapan terima kasih, atau meeting hal berkaitan sama kasus ini gitu ya. Nanti boleh ditanyakan langsung ya ke APT Rose. Di sebuah rumah mewah di area Lebak Bulus. Bulan Februari 2025. Sebuah manajemen buzzer yang dikepalai oleh seorang wanita memberikan transferan sebesar 12.500.000 untuk pembayaran 10 video, di mana satu buah video itu diberikan kompensasi sebesar 1.250.000. Kemudian pada April 2025 ditransfer lagi sebesar 4.800.000 untuk pembayaran 4 video. Kemudian pada bulan Juni 2025 APT Rose diajak untuk mengunjungi rumah seorang pengusaha bersama Miss Gosip dan satu orang lagi laki-laki. Total ada 3 orang, masing-masing diberikan 2 juta rupiah. Pada suatu hari setelah sidang, itu APT Rose nggak datang ke sidang kalau nggak salah. Dia ditelepon sama salah satu temennya. Kamu datang yuk, kita mau kumpul, katanya gitu. Ternyata mereka karaoke besti, APT Rose nyusul ke sana, terus kemudian pulangnya ditransferlah dia 1,5 juta. Jadi total yang diterima oleh APT Rose sebesar 21.800.000. Lebih besar daripada Miss Gosip ya kan? Tapi katanya sih banyak yang lebih kecil lagi dari APT Rose dan Miss Gosip. Seperti itu. Nah, ini mungkin tidak akan membantu apapun hasil dari persidangan, ya kan? Tapi minimal mata kita kebuka. Dan awas ya kalau kalian sampai ngehujat orang yang sudah mau begitu terbuka kepada kita mengenai apa yang terjadi di dalam kasus ini gitu. Karena mereka juga butuh support mental, ngerti nggak? Anyway, sidang Nikita yang makin dekat dengan putusan memang semakin dijadikan kesempatan bagi tim kuasa hukum Nikita untuk benar-benar memberikan pembelaannya terhadap Nikita. Seperti salah satunya Sindu Parajin yang terlihat mengorek informasi terkait TPPU kepada saksi ahli yang dihadirkan. Karena seperti diketahui, Nikita didakwakan TPPU karena adanya aliran dana yang masuk ke developer rumahnya, di mana dana tersebut bersumber dari Reza Gladys. Sementara itu, sebelum sidang selesai, hakim pun mengingatkan lagi Besti perihal agenda sidang yang dimana tanggal 28 Oktober 2025 nanti akan menemui putusannya. Tentang layering tadi ya, seharusnya dimaksud layering atau berlapis-lapis ini tadi ya. Biasanya apakah layering ini ketika uang tadi ditransfer oleh B ke perusahaan C itu, apakah seharusnya layering ini mengubah nama kepemilikan, misalnya bukan atas nama si A dan itu atas inisiatif si A untuk membeli rumah atas milik lain, atas nama orang lain? Apakah yang dimaksud layering berlapis-lapis itu termasuk itu? Baik. Dalam beberapa kasus TPPU memang layering ini atau berlapis-lapis ini seperti itu, dan memang ini konsultasinya akan kemudian ujung nanti tidak bisa diketahui lagi, jadi seolah-olah ini uang halal sumbernya. Nah, kalau yang ditanyakan tadi seperti apa dalam ilustrasi itu, maka sebenarnya ini tidak ada layering apa-apa, jadi kan dia tidak merasakan lapisan-lapisan lain. Kalau yang dimaksud layering itu, melapis itu, dia misalnya dalam kasus sesungguhnya TPPU itu, dia kemudian mentransfer, lalu kemudian orang lain ditransfer lagi dan sama sekali tidak terlihat ini dari siapanya, terutama si A tadi. Si A betul-betul tidak terlihat dan bisa jadi pada akhirnya nanti aparat bisa melihat bahwa ada afiliasi misalnya dengan perusahaan tersebut dengan si A, atau kemudian ada orang terdekat misalnya yang kemudian kena dengan si A ini dan seterusnya. Tapi kalau tadi di notif nama saya disebut dari itu bukan dalam rangka tindak pidana uang, itu dia dalam sebuah fakta yang menganggap bahwa ini kesepakatan, lalu kemudian silakan bayar, dan itu pun kalau tidak ada tempus yang dimaksud tadi kan pembayaran KPR itu sudah ada jauh sebelum kesepakatan itu terjadi. Jadi sama sekali itu bukan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan. Ini kan sudah terjadi sebelum kesepakatan terjadi. Kesepakatan itu ada, lalu dia bilang dengan pikirannya ini ya, tanpa ada mensreya, tanpa ada cara sama sekali, dia katakan transfer di sana. Saya kira itu kita merupakan kita. Baik, menurut aku itu jelas bukan adalah suatu layering. Karena layering itu biasanya sifatnya transaksi yang kompleks
kemudian memisahkan dari sumbernya dan membuat sulit untuk dilacak, begitu ya, Abi? Kami hari Kamis tanggal 2 Oktober memesan ahli dan terdakwa. Kalau ada bukti surat dan bukti juga. Hari Kamisnya tanggal 9 adalah tuntutan. Hari Kamis berikutnya tanggal 16 adalah pemberian. Terus nanti kita agendakan putusan tanggal 28 Oktober. Nah Besti, akhir bulan nanti sudah putusan. Kira-kira gimana nih doa dan harapan kalian untuk kedua kubu yang pastinya sama-sama menunggu hari putusan pengadilan tiba? Jangan lupa like, subscribe, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.